Ataupun Nah, saya kira itu langkah yang paling bagus ya. Berarti dia tertangkap tangan, Ya. barang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan itu disita aja, kemudian nanti kan kita dibawa ke pengadilan. Saya kira, nah kalau mau sampai pada tingkat itu, sekali lagi polisi jangan dibiarkan sendirian. Dia harus kita support dan sistemnya dibenahi. Karena ini bukan ujungnya bukan cuma di jalan gitu loh. Sebelum di jalan ini banyak masalah dan saya kira polisi harus disupport supaya sistem ini bisa dibenahi. Kemudian polisi yang di lapangan juga diberdayakan, begitu diperkuat agar dia kuat menghadapi orang-orang kuat yang membuat penindasan setiap hari ya. Nah, tapi tensi saya sebentar, saya tertarik nih, orang kuat ini maksudnya mereka memang yang sebenarnya punya hak juga dengan alat-alat justru itu, mereka atau tidak punya hak tapi dia bisa mendapatkan hak kan dengan melakukan penyelundupan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Tadi itu yang tadi saya bilang screening itu, kemudian ada lembaga-lembaga lain yang di luar kewenangannya polisi lalu lintas. Itu kita harus bantu benahi sistem ini karena kalau misalnya dia operasi terus, sementara yang ini memproduksi kejelekan terus, nggak kelar-kelar nanti kerjaannya ya. Lah yang babak belur ini dan terus terang saja ya, saya sebagai IPW suka sedih gitu loh, karena polisi lalu lintas ini jadi simbol keburukan polisi setiap hari dan dihujat oleh masyarakat. Nah yang kedua juga ini menjadi penting ya, karena Pak Sambodo ini saya mau tegas gini ya, jadi kita harus lindungi betul polisi kita. Ya, walaupun itu polisi lalu lintas. Jadi kalau ada orang memaki-maki, entah dia pejabat atau dia orang biasa sekalipun, kita proses pidana, Pak. Ya, jangan dibiarkan, Pak. Polisi-polisi kita yang konsisten melakukan penegakan. Karena gini, ada perasaan gini, itu polisi lalu lintas, polisi yang top itu kan reserse. Polisi is polisi. Tanpa ada polisi lalu lintas, saya kira nih lalu lintas kita chaos. Dan saya mau ingatkan kepada Pemda ya, polisi menjadi sangat penting. Karena Pemda tidak bisa mengatasi kemacetan, sementara yang berhadapan dengan kemacetan setiap hari adalah polisi. Jadi support polisi. Jadi Pak Sambodo ini jangan cuma diajarin menindak pelanggar-pelanggar lalu lintas, tapi harus juga dididik lobby supaya bisa membuat program-program. Ya ini saya harus ngomong terus terang saja ya untuk pihak supaya supaya bisa disupport sehingga pemberdayaan itu sungguh-sungguh, karena mereka yang berada di ujung tombak. Toh kemacetan itu kan sudah cukup jelas Pak Sambodo ya kan? Iya Pak. Saya kira itu harus ada pendekatan khusus supaya kemacetan itu tidak membuat orang seperti saya yang merasa terus-menerus dibuat tidak adil, menjadi jahat dengan melanggar hukum yang ikut nerobos dari orang-orang RFS, RFK, polisi, tentara atau dan lain sebagainya. Senasib nih, kita harus segera minggir kalau mereka lewat ya, langsung kasih jalan begitu. Ya, kalau saya juga ngalamin sering kemacetan malah ngikut saya kan juga, malah ngikut kan? Ya, apalagi pengacara kan banyak aja taktiknya. Ya, terakhir ini Pak Dirlantas, selain penindakan yang dilakukan, tentunya mungkin ada himbauan juga dengan masyarakat bagaimana mungkin ini perilaku berkendara yang baik dan aman juga harus dilakukan dari masyarakat, juga harus ada ya, tidak hanya dari kepolisian saja. Iya, tentu pertama adalah sadar bahwa jalan ini adalah hak semua orang. Jadi tidak ada privilege khusus kecuali memang golongan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Jadi mari kita sama-sama menghormati pengguna jalan lainnya karena mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Yang kedua tentu patuhi aturan lalu lintas dan mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh petugas ya. Karena memang anggota saya juga kan terbatas, Pak. Sedangkan jumlah volume kendaraan di Jakarta ini kan tambah terus, jalannya begitu-begitu saja, sehingga titik kemacetannya itu kalau kita hitung tahun 2021 itu sekian titik kemacetan, 2022, 2023 itu bertambah terus, nambah terus karena memang volume jalannya begitu-begitu saja, volume kendaraan terus bertambah, titik kemacetannya bertambah, dan di titik kemacetan itu memang saat ini masih butuh kehadiran polisi lalu lintas untuk mengatur. Jadi mari kita menghormati sama pengguna jalan dan juga menghormati
anggota saya yang sudah cukup capek juga di jalan. Oke, Terima baik. kasih. Jadi benar ya kalau plat nomor Dewa kini tidak sakti lagi, udah benar itu ya? Insya Allah Nggak pernah tidak sakti lagi. Tidak sakti lagi, oke. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya sudah hadir malam hari ini. Bung Ases Tigor Nenggolan, terima kasih. Bang Johnson Panjaitan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua, para pengendara khususnya bisa sama-sama bijak dan tertib dalam berkendara di jalan raya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.